Selamat berjumpa kembali anak-anak. Materi kita kali ini adalah materi terakhir di kelas 11 semester yang pertama. Persamaan trigonometri berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Bentuk ini dapat diubah ke bentuk K cos X kurang alfa. Bagaimana kita dapat menentukan nilai K dan alfa? Perhatikan kembali persamaan cos X kurang alfa sama dengan cos X cos alfa tambah sin X sin alfa. Dari persamaan itu diperoleh A cos X tambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa. Kemudian cos X kurang alfa tadi sudah ada di atas, kita lihat, yaitu cos X cos alfa tambah sin X sin alfa. Kita kalikan dengan K, maka K cos alfa cos X tambah K sin alfa sin X. Kita perhatikan ruas kiri dengan ruas kanan, bahwa koefisien dari cos X dan sin X adalah A sama dengan cos X dan B sama dengan K sin X. Jumlah kuadrat kedua koefisien itu adalah, maksudnya bahwa jika jumlah kuadrat kedua koefisien itu, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K cos alfa kuadrat tambah K sin alfa kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alfa tambah K kuadrat sin kuadrat alfa. Kita faktorkan menjadi K kuadrat kali dalam kurung cos kuadrat alfa tambah sinus kuadrat alfa. Kita tahu bahwa ini adalah rumus identitas, di mana rumus identitas itu adalah cos kuadrat alfa tambah sinus kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti ini sama dengan K kuadrat. Maka terdapatlah persamaan atau bentuk umumnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Karena A sama dengan K cos alfa, maka cos alfa sama dengan A per K. Demikian pula B sama dengan K sinus alfa, maka sinus alfa sama dengan B per K. Dengan demikian, bahwa tangen alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa, di mana sinus alfa tadi kita sudah tahu bahwa B per K. Cos alfa sama dengan A per K, berarti tangen alfa sama dengan B per A. Sehingga bagaimana kita dapat menentukan alfa dari persamaan ini? Alfa adalah arcus tangen B per A. Arcus tangen itu dapat dinotasikan menjadi tangen pangkat negatif 1 atau inverse dari tangen. Ya, selanjutnya, maka kesimpulan dari persamaan ini adalah A cos X tambah B sinus X sama dengan K cos X kurang alfa, dengan alfa sama dengan arcus tangen dari B per A, dan K kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau nilai dari K itu sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan A cos X tambah B sinus X sama dengan C, pertama-tama ubahlah persamaan itu menjadi bentuk K cos X kurang alfa sama dengan C. Cos X kurang alfa sama dengan C per K. Kita masih ingat di materi
matematika wajib bahwa cos X kurang alfa lebih besar sama dengan negatif 1 tapi kurang sama dengan 1 bisa diartikan menjadi harga mutlak dari cos X kurang alfa kurang sama dengan 1, di mana cos X kurang alfa tadi sama dengan C per K. Berarti harga mutlak dari C per K kurang sama dengan 1. Jika ini diakarkan semua, demikian pula kalau bentuk dari persamaan ini adalah akar pangkat 2 dari C per K dikuadratkan kurang sama dengan akar pangkat 2 dari 1 kuadrat, maka tanda akarnya hilang menjadi C kuadrat per K kuadrat kurang sama dengan 1. Dikali silang menjadi C kuadrat kurang sama dengan K kuadrat, atau K kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Sekarang kita ambil sebuah contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X tambah akar 3 sin X sama dengan akar 2 untuk X elemen dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti di sini maksudnya bahwa satu interval. Pertama-tama dari persamaan ini kita lihat nilai A sama dengan 1, B sama dengan akar 3, dan C sama dengan akar 2. Pertama yang harus kita cari adalah nilai K. Nilai K sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat, di mana A tadi sama dengan 1 jika dikuadratkan sama dengan 1, dan akar pangkat 3 jika dikuadratkan sama dengan 3. Berarti ini sama dengan akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Nah, sekarang bagaimana dengan alfa? Alfa sama dengan inverse dari tangan, yaitu B per A, di mana B adalah akar 3 per A sama dengan 1. Berarti akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Di sini maksudnya bahwa tangan berapa derajat yang sama nilainya sama dengan 6 akar 3. Tangan berapa derajat yang sama nilainya dengan akar 3. Di sini tentunya adalah akar 3 itu tangan inverse dari tangan akar 3 itu adalah 60 derajat. Berarti dengan kata lain bahwa tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Nah, selanjutnya karena alfa sama dengan 60 derajat, maka K cos X kurang alfa sama dengan akar 2. Alfa tadi sama dengan 60 derajat, K sama dengan 2, berarti 2 cos X kurang 60 derajat sama dengan akar 2. Cos X kurang 60 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nilai X yang memenuhi di sini adalah karena 1/2 akar 2 adalah 45 derajat dan 315 derajat. Mengapa? Karena cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Cos 315 derajat juga sama dengan 1/2 akar 2. Tadi kita sudah tahu bahwa alfa sama dengan 60 derajat. Yang pertama, cos X kurang 60 derajat sama dengan cos 45 derajat. Atau X kurang 60 derajat sama dengan 45 derajat. Kemudian negatif 60 derajat dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif 60 derajat tambah 45 sama dengan 105 derajat. Sekarang yang berikut adalah cos X kurang 60 derajat sama dengan cos 315 derajat. Jadi sama dengan di atas tadi, negatif 60 derajat dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Jadinya X sama dengan 375 derajat. Ini tidak memenuhi karena batas atasnya tadi hanya 360 derajat. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat. Terima kasih.